Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MJRT Racing Tuned. Masih bersama saya Asep Motekar, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, para pencinta oprak-oprak motor dan para pecinta tune up dan bore up sepeda motor. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba kupas tuntas karburator. Saya buat video ini sebagaimana banyak pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua yang sudah nonton video saya sebelumnya. Di situ banyak yang bertanya kepada saya, "Bang, berapa main jet untuk motor saya? Bang, berapa pilot jet untuk motor saya? Bang, berapa settingan yang bagus untuk motor Tiger saya?" Pokoknya macam-macam banyak pertanyaan yang masuk ke video yang sebelumnya saya bikin atau ke video-video apabila saya mengulas masalah karburator. Nah, di sini saya akan mengupas, jadi akan saya coba jelaskan fungsi-fungsi dari karburator dan permasalahan yang dikala dialami dari settingan-settingan karburator tersebut. Oke, mungkin bahasa saya agak berlibet, tapi saya harap kawan-kawan bisa mengerti. Oke, di sini saya akan menerangkan dengan dua buah karburator ini. Yang pertama ini karburator PWK. Terus yang kedua karburator PE. Kenapa saya gunakan kedua buah karburator ini? Karena di dua buah karburator ini ada sedikit perbedaan. Dan perbedaannya nanti akan kita jelaskan. Oke. Sekarang kita mulai dari yang karburator PE. Yang PWK kita kesampingkan dulu. Kita ulas untuk yang karburator PE. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ini adalah karburator PE 28 dengan merek yang tidak bisa saya sebutkan mereknya. Oke. Di sini kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini adalah lubang untuk masuknya bahan bakar ke bak karburator. Ini seperti ini, ada posisinya di sebelah pinggir sebelah sisi kanan karburator kalau kita lihat dari belakang. Kemudian di sini tertera jelas ini bagian dari setelan angin atau sekrup angin atau apalah orang-orang bisa menyebutnya. Kalau saya di sini adalah ini saya sebut setelan angin. Nah, untuk setelan angin ini berfungsi mengatur besar kecilnya angin bercampur dengan bahan bakar. Nah, oke kawan-kawan. Kemudian ini adalah lubang untuk setelan langsam atau setelan stasioner. Nah, ini untuk setelan stasioner. Karena mungkin ini kosong, jadi bisa diibaratkan ini. Nah, ini sama seperti ini kawan-kawan. Jadi sama seperti ini bentuknya, hampir mirip-mirip lah. Kemudian di sini ada satu buah lubang. Karena ini adalah karburator PE yang dikhususkan untuk 2 tak. Jadi di sini ada lubang untuk pencampuran oli samping. Tapi ini bisa digunakan atau bisa diaplikasikan juga di motor 4 tak dengan cara menutup mati lubang dari jalur oli samping tersebut. Oke, saya yakin paham, kawan-kawan sudah bisa paham. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ada moncong. Ini moncong ini adalah moncong karburator. Moncong karburator, muka karburator. Di sini adalah tempat masuknya, ada beberapa lubang tempat masuknya atau tempat masuknya udara yang akan tercampur dan terdorong ke lubang venturi yang menuju ke ruang bakar. Oke, sekarang kita buka. Nah, ini sekarang kita buka ya.
Nah, ini adalah skep gas. Ada yang ngomong, ada yang berbicara ini adalah skep gas ada, terus ada yang lain lah, macam-macam pokoknya yang ngomong ini. Oke kawan-kawan, cara kerja skep gas ini sebagai berikut. Jadi skep gas ini bekerja jadi naik turun di sini kawan-kawan. Nah, jadi naik turun ini kawan. Nah, apabila kawan-kawan narik gas, skep gas ini naik. Kemudian apabila dilepaskan, skep ini menurun. Dan ini berhubungan langsung dengan jarum skep. Nah, ini jarum skep. Bentuknya seperti ini. Jarum skep itu posisinya berada di sini. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kemudian di atas jarum skep ada per yang berguna untuk naik turun, membantu naik turunnya skep gas di karburator. Oke, pasti kawan-kawan sudah paham untuk bisa seperti untuk di wilayah itu ya. Untuk pembahasan skep gas yang lebih detailnya nanti kita akan bahas. Kemudian sekarang kita lihat di bagian dalam karburator. Kita buka. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ada main jet. Nah, ini main jet. Ya. Ada pilot jet, ada nozzle jet. Oke. Sekarang kita buka satu persatu. Kita buka pilot jetnya dulu. Kemudian kita buka nozzle. Ini nozzle jetnya. Kemudian kita buka pilot jetnya. Oke. Ini kita kesampingkan dulu dan sekarang kita bahas untuk main jet, pilot jet, dan nozzle jet. Nah, untuk sekarang yang pertama ini adalah main jet. Main jet ini adalah fungsinya untuk settingan atas ya, untuk settingan atas di motor kawan-kawan semua atau di motor kita. Jadi, apabila motor teman-teman ada masalah di settingan atas, tengah atas lah maksudnya, kawan-kawan tuh bisa mengsetting main jet ini. Apabila settingan atasnya terlalu berbet atau terlalu nahan, kawan-kawan bisa mengecilkan. Terus apabila settingan atasnya kosong, terasa kosong, kawan-kawan bisa membesarkan. Nah, kenapa kemarin saya nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua? Bang, berapa yang bagus untuk motor ini? Ukurannya berapa? Nah, saya nggak bisa jawab. Karena itu kan yang bisa merasakan kalian semua. Motor kalian itu kondisinya kalian yang tahu, motor kondisinya kalian yang bisa merasakan. Karena untuk settingan karburator itu tidak bakal sama tiap-tiap kendaraan bermotor kawan-kawan. Jadi ini berhubungan langsung dengan kondisi motor kalian seperti itu. Nah, untuk main jet ini, bagaimana cara kerja main jet ini di karburator? Jadi main jet ini berada di sini, di ujung nozzle. Nah, di sini posisinya seperti ini. Kalau berada di karburator seperti ini kebalik dan berhubungan langsung dengan ini jarum skep. Nah, jadi apabila kita tarik gas, jarum skepnya otomatis terangkat dan bensin tersedot dari sini, tersedot menuju ke nozzle, kemudian disalurkan menuju ke venturi dan menuju ke ruang bakar. Nah, itu kawan-kawan. Ingat ya, main jet ini adalah yang berfungsi membantu settingan tengah atas. Oke, sekarang sudah paham. Nah, selanjutnya kawan-kawan kita beralih ke pilot jet. Pilot jet itu ini kawan-kawan. Jadi pada umumnya pilot jet itu bentuknya mirip seperti ini.
Jadi mirip lah, hampir mirip-mirip semuanya, walaupun ada sebagian karburator yang pilot jetnya agak berbeda, seperti kepunyaannya F1ZR terus RE King itu agak berbeda. Tapi saya yakin kawan-kawan pasti tahu seperti apa dan bentuknya seperti apa, dan yang bagaimana rupanya pasti kawan-kawan tahu yang mana main jet dan yang mana pilot jet. Oke kawan-kawan, nah sekarang saya akan bahas untuk pilot jet ini. Jadi pilot jet ini di karburator itu penempatannya di sebelah pinggirnya main jet. Nah seperti ini. Di sini kawan-kawan. Jadi pilot jet ini diperuntukkan untuk settingan bawah kawan-kawan. Nah jadi kenapa dibilang untuk settingan bawah? Jadi bekerjanya pilot jet ini adalah dikala motor lagi stasioner, lagi langsam. Nah ini berfungsinya di situ. Apabila motor teman-teman semua kurang atau nggak bisa langsam, teman-teman bisa coba setting utak-atik di bagian pilot jet ini. Bisa kebesaran atau bisa kekecilan. Dan kalau misalkan kawan-kawan setting karburatornya kurang bagus di settingan bawah, kawan-kawan tuh bisa setting di bagian ini. Jadi kawan-kawan jangan bertanya, Bang, ukuran pilot jet untuk motor saya ini berapa? Nah, nggak bisa jawab nggak bisa bertanya seperti itu, dan saya pun nggak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Ya seperti itu tadi, karena settingan tiap-tiap motor berbeda-beda kawan-kawan. Nah jadi mending kawan-kawan sekarang perhatikan video ini atau tonton video ini sampai tuntas, sampai kawan-kawan bisa mengerti. Jadi kegunaan pilot jet ini adalah untuk settingan bawah. Bisa dibilang untuk stasioner atau langsam. Bisa dibilang untuk settingan jengatan bawah. Apabila motornya kurang responsif di settingan bawah, kawan-kawan bisa setting bagian pilot jet ini. Seperti itu kawan-kawan ya. Nah kemudian sekarang ini main jet dan pilot jet. Main jet dan pilot jet ini sudah selesai saya garap atau saya bahas ya tadi. Kemudian sekarang lanjut ke jarum skep. Nah ini kawan-kawan. Jadi jarum skep itu tampak seperti ini. Jadi di sini ada urutan-urutan. Di sini ada urutan-urutan. Biasanya ada 5 step di sini biasanya. Nah untuk perpindahan step demi step ini, apabila kawan-kawan terapkan di bagian atas ini, itu motornya akan irit, atau maksudnya akan merubah ke menuju yang irit gitu. Misalkan motor kawan-kawan kurang settingan kebasahan dikit, misalkan kawan-kawan bisa rubah di sini, dipindah ini ke bagian atas. Atau pindah satu persatu, satu step nyampe settingannya pas dan enak. Dan biasanya untuk motor standar itu biasanya di settingnya di tengah. Nah itu untuk kapasitas pasokan bahan bakarnya biasanya di tengah. Nah oke. Inilah ini pilot jet kawan-kawan. Nah jadi setelah kita bahas tadi, sekarang kawan-kawan bisa tahu. Jadi untuk setting karburator itu atau settingan karburator itu tidak bisa tiap-tiap motor itu disamakan. Untuk nomor main jet, nomor pilot jet, dan ukuran dari jarum skep ini tidak bisa disamakan kawan-kawan. Yang penting sekarang kawan-kawan sudah tahu kegunaannya, sudah tahu fungsi-fungsi dari part-part yang ada di karburator, jadi kawan-kawan bisa setting dan obrak-abrik sendiri. Oke. Oh kemudian, nah satu lagi nih yang lebih fatal ini. Ini biasanya kawan-kawan belum pada tahu. Nah kemudian di bagian ini adalah pelampung, jarum pelampung, maksudnya pelampung, dan di sini ada jarum pelampung. Nah sebetulnya ini juga termasuk settingan atau sesuatu yang bisa disetting untuk
baik atau buruknya settingan di karburator kawan-kawan. Jadi dari hasil pengalaman saya, ini kan pelampung ini kan yang mengatur sedikit banyaknya kapasitas bensin atau bahan bakar yang berada di bak karburator ini. Nah, jadi ini bisa disetting kawan-kawan. Kawan-kawan pasti belum pada tahu. Biasanya settingan di bak ini biasanya kawan-kawan hanya setting saja dan berusaha untuk memenuhi bahan bakar yang berada di bak karburator ini. Nah, itu salah. Jadi yang benar itu adalah settingannya harus pas, tidak boleh kelebihan dan tidak boleh kekurangan. Gimana cara bikin pasnya? Jadi biasanya untuk hitungan ukuran karburator yang PE 26 atau 28, biasanya banyaknya bahan bakar berada di bak karburator ini berjumlah 30 ml. Biasanya 30 ml. Jadi itu hasil dari pengalaman. Kenapa saya bilang 30 ml itu hasil dari pengalaman saya? Karena pernah saya terapkan kurang dari 30 ml itu motornya kalau kita bawa miring-miring dikit itu ngok. Jadi motornya miring atau kita bejek gas full, lama-lama motornya ngok kayak yang kekurangan bensin. Kita tunggu bentar, bagus lagi. Nah, itu kurangnya bahan bakar yang berada di sini. Nah, terus kemudian bagaimana apabila kelebihan, Bang? Nah, apabila kelebihan, biasanya motornya bukan berbet. Biasanya motornya kayak yang, kalau motor 2 tak itu kayak yang bocor gimana gitu. Jadi kayak yang hos-hos gitu. Jadi berak-bak gitu, berak-bak, bukan berbet tapi berak-bak. Jadi seperti yang kebesaran di bagian pilot jet. Meskipun pilot jet kita ganti, besar atau kecilnya kita ganti terus. Apabila settingan ini tidak pas, settingan bahan bakar yang berada di bak karburator ini tidak pas jumlahnya, itu percuma saja. Kawan-kawan, hasilnya tuh nggak bakal bagus. Ini harus benar-benar diperhatikan, kawan. Oke? Nah, jadi itulah settingan demi settingan atau bagian demi bagian yang saya terangkan di karburator ini. Ini hanya sebatas pengalaman saya. Jadi saya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua dan sekaligus menjawab dari beberapa teman-teman semua yang bertanya kepada saya mengenai ukuran-ukuran sepuyer dan fungsi-fungsi dari karburator ini. Oke kawan-kawan semuanya, mungkin untuk pembahasan sekarang kita cukupkan sekian dulu. Dan untuk settingan yang PWK ini, insya Allah nanti next kita bikinkan video selanjutnya. Karena untuk motor atau untuk karburator PWK ini ada beberapa perbedaan yang terdapat di sini, dan settingannya pun harus benar-benar lebih diperhatikan lagi. Oke, mungkin untuk sekarang kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang mau menonton video ini, dan semoga dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.